Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita manusia, Allah menghendaki supaya kita menjadi model teladan bagi sesama kita, baik itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, maupun juga di dalam masyarakat. Dengan memberikan contoh dan teladan kehidupan sebagai orang Kristiani, sesungguhnya kita sedang mengambil peran sebagai seorang gembala yang baik. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan dua gambaran tentang gembala yang baik dan juga seorang upahan. Gembala yang baik tentu saja memiliki hati bagi domba-dombanya. Ia akan selalu menjaga, melindungi domba-dombanya dari terkaman sang serigala. Ia rela menyerahkan dirinya, hidupnya sendiri, demi keselamatan domba-dombanya. Sementara seorang upahan, ketika serigala datang, ia akan lari meninggalkan domba-dombanya, karena ia tidak memiliki hati untuk domba-dombanya. Ia hanya mengambil keuntungan dari domba-domba itu, tetapi ketika ada musuh yang datang menyerang domba-domba itu, ia lari meninggalkan mereka, sehingga domba-dombanya itu tercerai-berai. Yesus sebagai gembala yang baik, ia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal suaranya. Sama seperti Bapa mengenalnya, dan Tuhan mengenal Bapa. Tuhan memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya. Yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan domba-domba yang ada di dalam kandangnya, tetapi ia juga memperhatikan domba-domba yang bukan dari kandangnya. Mereka itu juga harus dituntunnya supaya mereka memperoleh keselamatan. Dengan mengungkapkan demikian, sesungguhnya Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan suaranya, yang melaksanakan firman-Nya demi kebaikan, demi kebenaran untuk semua orang, mereka itu jugalah akan memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, sebagai seorang pribadi yang senantiasa mengikuti jalan Tuhan, kita harus menjadi sumber berkat, sumber kebaikan bagi sesama kita. Dengan mencontohi dan meneladani cara hidup Yesus Sang Gembala yang baik, maka kita mampu untuk mengambil peran dalam kehidupan kita sebagai tokoh panutan, gembala yang berkualitas bagi keluarga kita dan juga bagi sesama kita. Janganlah kita menjadi seperti orang upahan yang lari meninggalkan domba-dombanya, membiarkan domba-dombanya itu tercerai-berai. Mereka akan mati, lalu kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus menjaga, melindungi domba-domba kita dalam tanda kutip, yakni keluarga kita, komunitas kita, tempat kita di mana berada, supaya terciptanya suasana kedamaian, persaudaraan, dan penuh cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.